Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para alim ulama, para habaib yang kami hormati, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para pengurus Dewan Takmir Masjidul Ukhuwah, Bapak RW, RT, dan juga jajaran pengurus di perumahan Keraton Harmoni ini, para bapak, ibu, adik-adik sekalian, jamaah majelis ta'lim mingguan yang diselenggarakan oleh Masjidul Ukhuwah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para bapak, para ibu yang mendengar kajian, yang tidak sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini, namun tetap senantiasa istiqomah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para asatid, dengan harapan apa yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita, khususnya baik itu dalam malam Ahad ataupun malam Jumat Legi, ya, betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi kita. Kehidupan, kebahagiaan hakiki di dunia, di alam barzakh maupun di alam akhirat kelak. Para jamaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita pada kehidupan ini di dunia hanya sebentar, di dunia hanya satu titik. Ya, ibaratnya orang selalu mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini seperti kita berlayar. Suatu saat pasti akan berlabuh. Suatu saat akan nyampe kepada yang kita tuju, dan itu mau tidak mau. Suatu saat kita akan pasti menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa setiap sesuatu yang berada di dunia ini, apapun itu, makhluk apapun itu, maka itu akan fana, akan hancur, akan habis, ya, dan semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa, Allah yang kekal. Ya, sama dengan kehidupan kita, ya, mau tidak mau kita tidak bisa menolak ketika malaikat maut, ya, malaikat Israel datang menjemput kita. Ya, mau tidak mau, dan memang dipaksa. Kalau sudah waktunya habis, ya sudah diambil. Ya, sama dengan peristiwa Nabi Adam. Peristiwa ruh diambil oleh Allah, sulit, sakit, ya, sama dengan bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan ruh, pertama ruh dikatakan oleh Allah, ruh kamu
kamu akan aku masukkan ke makhlukku yang baru, manusia, kata Allah. Kemudian ruh mengatakan, ya Allah, aku tidak mau bersama makhlukmu yang bernama Adam, bernama manusia, aku tidak mau. Biarkan aku hidup sendiri, kata roh. Ya, makasih. Biarkan aku sendiri. Tapi Allah mengatakan tidak bisa, kamu harus masuk. Roh, kamu harus masuk ke dalam makhlukku yang baru yang bernama manusia, yang bernama Adam ini. Tapi tetap nggak mau. Akhirnya oleh Allah diambil. Itu ada keterangan dalam kitab Badai Ad-Duhur, ya, karangan Imam Suyuti. Jadi kemudian oleh Allah roh diambil, karena dia tidak mau, diambil, dipaksa oleh Allah, dimasukkan ke Nabi Adam, paksa masuk. Akhirnya ketika roh dipaksa masuk oleh Allah, keluarnya pun gitu, dipaksa keluar, ditarik oleh malaikat maut. Ketika manusia itu sudah habis masa berlakunya di dunia, sudah habis ajalnya. Karena tidak ada makhluk yang abadi. Makhluk apapun pasti akan meninggal. Sehebat apapun manusia pasti akan habis masanya, akan diganti oleh orang-orang yang baru. Ya. Dan orang yang kuat pun tiba saatnya akan lemah juga, akan kembali lagi seperti pada masa kecil. Seperti dalam surat Yasin yang mengatakan, wa man nu'ammirhu nakissu fil khalqi. Barang siapa yang aku panjangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, umurnya aku panjangkan, maka aku akan kembalikan dia seperti dia keadaan seperti masih kanak-kanak. Siapa yang panjang umurnya, Allah akan kembalikan dia seperti masa kanak-kanak lagi. Makanya tidak heran kalau kita punya orang tua, punya ya kakek, ya punya buyut, ya punya mbah, kalau dia kayak anak kecil lagi, dimaklumi, karena itu sudah sunnatullah. Bilang gak makan, padahal sudah makan. Tengkar sama anaknya gak sabar-sabar. Padahal orang tua ya gitu, ketika sudah tua rata-rata berarti pikun ya. Istilahnya pikun itu dimaklumi, karena Allah sudah berjanji, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau aku sudah panjangkan umurnya, rata-rata memang akan dikurangi akalnya, kembali seperti anak-anak kecil. Ya dimaklumi. Ya tinggal kita sabar bagaimana kita untuk melayani, berbakti kepada orang tua. Karena orang tua kita juga sabar bagaimana membesarkan kita dulu. Dan semua perlakuan yang kita lakukan untuk orang tua itu kembali kepada kita. Maksudnya apa? Kita juga bakalan tua. Kalau kita sudah tua, Anda memperlakukan orang tua kita seperti ini, maka anak-anak pun ketika kita sudah tua, kita akan diperlakukan seperti itu juga oleh anak-anak. Ya, jadi simple jawabannya. Hidup adalah cerminan jati diri kita. Ya. Jadi hidup adalah cermin bagi kita. Anda bercermin, ya itulah kita. Maksudnya apa? Apa yang Anda lakukan, itulah yang orang akan lakukan kepada kita. Maka oleh sebab itu gampang. Kalau kita ingin baik, abadi, bahagia, maksudnya ya, kebahagiaan yang abadi di dunia, alam barzah maupun akhirat, santai, perbaiki diri kita. Orang akan baik terhadap kita. Kalau orang tidak baik, dolim sama kita, akan kembali ke dia sendiri. Ya. Baik para hadirin jamaah majlis taklim malam Ahad yang bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada bulan Safar. Ya bulan Safar, ya bulan yang sama juga Allah agungkan gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa penting yang jadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bulan pilihan. Ya, kenapa diantaranya pada bulan Safar ini banyak peristiwa-peristiwa penting. Ya, kenapa dinamakan Safar? Safar itu ada dua. Yang pertama kosong, sifir. Yang bermakna sifir yang kedua adalah kuning maknanya. Saya tidak bahas kuning, saya bahas yang kosong. Karena waktu sudah mepet, mau isya, tidak berapa lama lagi. Yang dimaksud kosong, kenapa Safar dinamakan sebagai bulan yang kosong? Ada apa di situ? Dan orang Arab
menamakan Safar sebagai bulan kosong. Karena apa? Karena pada bulan Safar, ya, pertama adalah Muharram sebelumnya, kemudian Safar. Karena pada bulan Safar ini banyak digunakan oleh orang-orang Arab saat itu dengan cara dia keluar rumah dia. Orang Arab pekerjaan mayoritas adalah berdagang. Karena kalau bertani, apa yang mau ditanam selain kurma? Apel tidak ada, jeruk tidak ada, nggak mungkin tumbuh karena tandus. Maka bagi beberapa wilayah yang tanahnya kering, ya mereka rata-rata berdagang keluar dari negara Mekah menuju ke Yaman, menuju ke Mesir, ya berjalan mereka. Jadi di rumah masyarakat secara umum di Arab saat itu, ketika bulan Safar kosong, kemana? Bekerja mereka, keluar rumah mereka, merantau mereka, berdagang mereka. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Safar, ya, di mana kita melihat Nabi Muhammad SAW, ya, beliau memilih pernikahan. Nabi Muhammad menikah dengan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijatul Kubra, istri beliau, pernikahan pertama beliau itu dipilih pada bulan Safar. Jadi bulan Safar itu dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bulan pernikahan beliau dengan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya, pernikahan Rasulullah luar biasa. Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah, ya mungkin dari berbagai macam sisi, ya, entah dibantu siapa, menikah dengan Sayyidah Khadijah, maharnya besar, pernikahannya ya mewah, karena memang Sayyidah Khadijah juga seorang bangsawan, orang saudagar kaya, kaya raya luar biasa. Tapi Rasulullah imbang, beliau tetap memberikan unta kepada Sayyidah Khadijah itu lebih daripada 100. Bayangkan harga unta berapa? Karena unta saat itu adalah kendaraan termewah saat itu. Jadi kalau sekarang kayak punya apa ya, kayak Mercy gitu ya, itu bayangkan Rasulullah ngasih 100 unta lebih kepada Sayyidah Khadijah. Ya, bukan Rasulullah miskin, no. Memang Rasulullah bekerja mengembala kambing, ya. Ya, tapi bukan berarti Rasulullah nggak mampu ngemis-kemis, enggak. Karena memang untuk mengembala kambing itu menjadi tradisi bagi para nabi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa semua nabi tanpa terkecuali, nabi itu semuanya pernah mengembala kambing. Itu Nabi Muhammad mengatakan semua nabi pernah mengembala kambing. Kenapa? Karena disitulah ketika mengembala kambing belajar, ya, belajar bagaimana ngatur umat, ngatur manusia. Ya, apalagi kambing nggak punya akal, ya harus sabar. Ya, seperti juga ketika menjadi bagian mendapat kewajiban oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, ya harus sabar juga menghadapi manusia. Ya, ada yang berakal, menggunakan akalnya dengan baik, bagus, dia pasti nurut, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka manusia yang ada akal tapi tidak digunakan dengan baik, ya kayak kambing. Ya, itulah pilihan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi pada bulan Safar. Dan Allah Rasul yang pertama adalah masih Rasulullah belum menjadi nabi karena usianya masih 25. Karena Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi utusan usianya 40 tahun. Dan rata-rata nabi diangkat menjadi utusan itu 40 tahun. Kecuali Nabi Yahya. Pak Yahya. Nabi Yahya itu sangat muda umurnya karena enggak sampai 40. Nabi Yahya meninggal tuh muda. Ada versi mengatakan usianya 33 tahun meninggal. Ya. Dulu saya pernah cerita. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa itu apa ya? Jadi antara pertama Nabi Yahya punya bapak namanya Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria ini gimana ya? Jadi ini Siti Maryam. Siti Maryam punya orang tua satu dengan siapa namanya? Dengan Nabi Zakaria itu Nabi Yahya sepupu dengan Siti Maryam. Berarti Nabi Isa ponakannya Nabi Yahya. Ya, itu satu zaman. Karena oleh Allah diberikan kemampuan luar biasa. Nabi Isa juga diberikan otak yang cemerlang, cerdas, bisa hafal kitab Taurat. Ya, ketika ada pendeta menyampaikan tentang Taurat di Masjid Palestina, Baitul Maqdis, ternyata pada zaman Nabi Isa itu sudah Taurat itu sudah dirubah-rubah sama pendeta. Jadi sama Nabi Isa bukan didebat ya, Nabi Isa komplain karena Nabi Isa hafal. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Isa itu disampaikan ini aslinya. Setelah dipelajari sama Nabi Isa hafal, maka ketika pendeta saat itu menyampaikan tentang Taurat, ya dibantah oleh Nabi Isa. Kok gitu? Bukan gitu, gini yang benar gitu loh. Akhirnya para pendeta mengatakan, wah ini kalau gini ketahuan bohongnya kita, nggak laku kita nanti ceramah ini. Akhirnya Nabi Isa diancam untuk dibunuh. Oke. Jadi kembali lagi, kecuali Nabi Yahya sangat muda usianya, karena usia 33 tahun sudah dibunuh, ya cerita panjang. Dan usia 33 itu angka unik. Kenapa dikatakan unik? Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, semua penduduk surga, kata Nabi Muhammad SAW, usianya sama persis dan rata. Tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang lebih tua, rata semua. Yaitu seperti usia Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Maka dijawab oleh para ulama, berapa usianya Nabi Isa ketika diangkat ke langit? Usianya 33 tahun. 33 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Usia 33 tahun juga Nabi Yahya juga meninggal. Dan nanti Nabi Isa turun lagi ke muka bumi, nanti saatnya dan pasti akan turun, masih awet sama usianya ketika Nabi Isa naik. Jadi Nabi Isa di langit tidak merubah umur, tidak merubah usia, tidak merubah kulit, tidak keriput, jadi utuh Nabi Isa. Maka ketika turun ke bumi masih 33 tahun. Nah, setelah turun ke bumi ya baru hidup lagi, ya normal seperti kita. Ya makin tua, ya menikah, ya punya anak. Nah, seperti itu. Akhirnya meninggal juga nanti Nabi Isa. Ya, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menggunakan bulan Safar ini, yaitu dengan menikahkan putri beliau yang bernama Sayyidatul Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhaha, itu diambil bulan Safar. Jadi peristiwa pernikahan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali itu pada bulan Safar. Pada bulan Safar dulu paling ditakuti oleh masyarakat karena dibilang hari sial katanya. Banyak musibah. Tapi oleh Nabi Muhammad dibantah itu, yaitu dengan cara menggunakan bulan Safar ini dengan hal yang baik. Ternyata bukan bulan sial, bulan bagus juga. Ya, terus kemudian berikutnya Rasulullah juga hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bulan Safar. Dipilih bulan Safar berangkat dari Mekah nyampe di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Saya sudah cerita kemarin asal usul bulan Hijriah ya. Kenapa kok Muharram yang Kenapa kok tanggal 1 Muharram? Padahal Rasulullah hijrah bukan Muharram, tapi Rabiul Awal nyampe di Madinah dan berangkatnya Safar. Karena saya sampaikan kenapa kok Muharram? Karena Muharram merupakan niat terbesar Rasulullah
untuk hijrah itu bulan Safar, mau berangkat sudah, tapi Allah masih melarang, belum memberikan izin. Maka diambil Muharram oleh para sahabat sebagai tahun baru Hijriyah. Kemudian apalagi? Perang pertama ada perang Abwa gitu ya. Ada perang Khaybar, peperangan antara Nabi Muhammad Islam dengan Yahudi dan lain sebagainya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Safar yang menunjukkan hal ini kepada kita semua, bahwa bulan Safar tetap menjadi bulan yang baik, tetap menjadi bulan yang bagus ya. Silahkan jangan terlalu fanatik buta sehingga bulan Safar dijadikan sebagai bulan yang betul-betul takut untuk keluar rumah. Tidak boleh, tetap keluar rumah, tapi tetap ikhtiar ya, baca doa safar ya, baca perlindungan kepada Allah ya. Jangan sampai terlalu meyakini Safar adalah bulan bala, tidak bisa, enggak boleh. Tapi tetap keluar. Ya nanti ikhtiar nanti. Kalau nanti ada istilah apa? Rabu Wekasan, itu nanti kita bahas. Ya, baik. Kita langsung pada pembahasan tentang masalah fikih. Para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan. Setelah sholat itu kita ini membaca zikir diem-dieman, apa habis sholat baca zikir sendiri-sendiri, apa tidak boleh kencang keras suaranya? Maka disampaikan di sini bahwa setelah selesai sholat Nabi Muhammad SAW itu membaca zikir dengan cara yang nyaring, jahar. Jadi Nabi Muhammad nyaring, bacanya bukan diam-diaman, ya, ada dalilnya. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Karena kata Ibnu Abbas, ketika saya ini mau ke masjid ya, mau ke masjid. Jadi Sayyidina Abbas tahu ketika masbuk ya, beliau masbuk mau datang ke masjid, tahu kalau sudah selesai sholat, padahal jauh, masih belum nyampe masjid. Beliau tahu ketika masjid sholat sudah selesai, yaitu dari bacaan takbir ya, dari bacaan sholat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan Ibnu Abbas itu mendengar suara takbirnya para sahabat bersama Rasulullah, zikirnya itu di luar masjid. Maka ketika bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini Ibnu Abbas ngerti, oh udah selesai sholat. Kenapa? Wiritan sudah. Sekarang pertanyaannya, dulu ada mic apa enggak ya? Ada mikrofon seperti sekarang enggak? Tidak ada. Kenapa kok sampai kedengaran jauh di belakang masjid? Ya karena suara sahabat zikir bersama Rasulullah itu kenceng, kedengaran. Ini yang bisa menjadikan dalil bahwa ya ini yang betul, bukan bid'ah kita ini. Di kita habis sholat ya kenceng, karena Ibnu Abbas itu ada di kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya. Terus kemudian apalagi dalil berikutnya, bahkan ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ada bertanya kepada beliau, seorang ulama Saudi, apa hukum mengangkat suara berzikir setelah sholat wajib? Apa hukumnya? Kita berzikir dengan mengangkat suara atau dengan suara yang ya bukan berteriak ya, suara keras sehingga didengar oleh di luar masjid. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ulama yang dijadikan oleh para murid-muridnya menjadikan rujukan. Ya, ternyata Syekh Utsaimin sendiri ulama Mekah mengatakan sunnah kata beliau. Malah beliau mengatakan sunnah. Tapi kadang-kadang ada murid-muridnya mengatakan enggak boleh, itu bid'ah. Ini aja gurunya bilang sunnah. Ini ada keterangan kitabnya. Anda baca sendiri di kitab beliau. Ini ada dalam bukunya Ustaz Abdul Somad ya. Saya menukil di situ. Sunnah, kecuali katanya ada orang yang lagi menyempurnakan sholat,
Khawatir kalau terlalu kecuali kita sholat, apa selesai sholat ternyata ada makmum masbuk, kata Syekh Utsaimin. Kecuali kalau ada orang yang bermakmum masbuk, kita baca keras-keras takut mengganggu orang yang lagi melanjutkan sholatnya itu kecuali. Tapi kata beliau sunnah. Berarti kalau sunnah ya bagus dilakukan, yang berpahala. Ya. Kemudian ditanya oleh orang yang bertanya dalil. Kan selalu ada di antara saudara kita, dalilnya apa? Maka disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu dalilnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kata beliau, yaitu yang saya sampaikan barusan. Ya. Maka soal berzikir ketika selesai salat wajib telah ada pada masa Rasulullah, dan saya mengetahui itu kata apa? Abdullah bin Abbas. Kemudian ada lagi yang memerintahkan tentang kita berzikir kepada Allah, yaitu dengan cara keras, ada juga. Makanya kadang-kadang ya memang harus perlu sosialisasi juga ya. Ada sebagian zikir-zikir seperti siapa tahu ya, dzikrul ghafilin gitu ya. Itu kan keren. Allah. Ternyata di sini ada dalilnya, tapi memang harus kita pahamkan dulu ke masyarakat. Khawatir salah tafsir. Di sini dalam ayat Al-Qur'an disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa. Ya. Di sini ada Al-Qur'an yang mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghudu. Ada memang ayat Al-Qur'an yang mengatakan tidak boleh keras-keras, ada yang mengatakan, tapi nanti akan disampaikan oleh ulama tentang dalil itu. Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu. Jadi ada yang berpatokan itu adalah sebentar. Kenapa mereka mengatakan tidak boleh? Kena geser. Kenapa kita ini tidak boleh wirid dengan suara yang keras? Karena mereka mengambil dalil, ya, seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ini mereka ada yang berdalil seperti ini, hanya mereka menggunakan dalil ini tidak boleh keras-keras katanya, karena memang di sini sebut nama Tuhanmu di hatimu saja, rendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Ini mereka berdalil seperti ini, padahal kata Imam Suyuti, ayat ini menjelaskan masalah apa? Disampaikan oleh beliau Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya. Kenapa ayat ini mengatakan tidak boleh keras-keras, cukup di hatimu saja? Akhirnya ini yang dijadikan oleh orang-orang saudara-saudara kita untuk untuk membid'ahkan amalan kita. Padahal kata Imam Suyuti, ayat ini yang saya sampaikan barusan tentang Allah yang mengatakan kepada kita tidak boleh keras-keras tapi dalam hati. Ternyata Imam Suyuti mengatakan ayat ini turun di Mekah. Karena bagian dari surah Al-A'raf, surat ini turun di Mekah seperti ayat dalam surah Al-Isra. Ya, dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ya, dalam Al-Qur'an di sini disampaikan, ini sama Al-Isra juga ada. Wala tajhar bi salatika wala takhafit biha. Ini ada. Tapi kata Imam Suyuti di sini, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran secara jahar, lalu didengar oleh orang-orang musyrik, lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, dicaci maki, ya, mencaci Al-Quran, dan Allah menurunkannya, dicaci maki oleh orang-orang kafir. Kemudian, ya, maka Allah memerintahkan agar jangan membaca secara keras.
untuk menutup pintu terhadap perbuatan tersebut, sebagaimana yang dilarang mencaci maki berhala. Jadi ayat ini kata Imam Suyuti turun di Mekah. Waktu itu Rasulullah membaca ayat Al-Quran keras, didengar oleh orang kafir, hanya dicaci maki Rasulullah itu. Maka Allah memerintahkan kalau gitu jangan keras-keras. Ini ayat yang turun. Ya. Terus kemudian ada juga beberapa ayat yang dipakai oleh orang-orang ini tentang masalah ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Mengatakan seperti ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tapi ayat ini disampaikan lagi bahwa pendapat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas yang diperintahkan atau membuat-buat doa yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya. Ya, jadi ayat ini menjadi petunjuk bahwa yang diturunkan tentang masalah kita bersuara pelan itu adalah ayat ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Tapi ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah kencang terang-terangan berzikir, sehingga Abdullah bin Abbas mendengar langsung, dan ini menjadi petunjuk bahwa zikir yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yaitu dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Bahkan disampaikan di sini keutamaan zikir bersama-sama. Ya, yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Jadi kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah secara berjamaah. Maka sebab itu kita setelah selesai sholat, ya sudah, kalau tidak ada udzur secara syariat, lebih bagus diam menyelesaikan zikir bersama, kemudian berdoa kepada Allah. Setelah itu baru kita bubar. Itu lebih dianjurkan daripada kita ini nanti pergi dan pergi. Aman. Karena keutamaannya sangat banyak, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang keutamaan kita zikir berjamaah dan zikir bersama-sama atau istighosahan lah gitu ya. Dalam bahasa sekarangnya ada keutamanya dan ada dalil-dalilnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian pada malam hari ini menjadi bermanfaat bagi kita dan semakin mantap keinginan kita bahwa apa yang kita lakukan pada ibadah-ibadah yang selama ini yang dilakukan oleh guru-guru kita, orang tua kita, itu ternyata bukan amalan yang bid'ah, bukan amalan yang dibuat-buat, dan semua itu ada dalilnya, ada petunjuknya, yaitu seperti yang disampaikan, diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan ini diperkuat tadi sama Syekh Utsaimin bahwa zikir berjamaah dengan bersuara keras itu sunnah hukumnya, itu kata Syekh Utsaimin, dan Nabi Muhammad sudah mengamalkan bersama para sahabatnya, sehingga ketika selesai sholat Ibnu Abbas memahami, oh udah selesai sholat, karena suaranya keras sampai kedengaran di luar masjid padahal tidak pakai mic. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ya, kurang lebih saya minta maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.